Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nizamul Upet dengan NIM 230601015 dari kelas Industri A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem rantai pasok pada usaha bordir. Profil usaha. Usaha bordir merupakan UMKM yang bergerak di bidang jasa dan produksi bordir komputer. Usaha ini melayani pembuatan berbagai jenis bordir seperti tas, logo sekolah, seragam kerja, jaket, topi, kaos, dan atribut lainnya yang sesuai kebutuhan pelanggan. Produk dipasarkan kepada sekolah, instansi, perusahaan, UMKM, serta masyarakat umum di wilayah sekitar. Nama usahanya adalah Zeava Official Store. Pemilik usahanya adalah Pak Karto Raharjo. Bidang usahanya bordir. Lokasinya ada di Jalan Sunan Kalijaga nomor 34A, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur. Alasan memilih objek usaha dan dokumentasi fieldwork. Lokasi usaha sangat dekat dengan rumah. Yang kedua, teman bekerja di sana, dan yang terakhir adalah proses produksi bisa diamati secara langsung dari awal. Di sini ada lokasi bordirnya. Ini adalah foto saya ketika saya wawancara kepada pekerja, dan yang ini adalah teman saya di sana sedang bekerja dan sedang mengoperasikan alat bordir, dan ini adalah hasil bordir yang dikerjakan. Ini adalah konfigurasi rantai pasok, yaitu dimulai dari hulu. Hulu ada supplier kain, supplier benang, supplier jarum, dan supplier stabilizer. Nah, di arus tengah, setelah semua supplier ada, baru bisa menerima pesanan. Setelah menerima pesanan, bisa dikonfirmasikan desainnya. Setelah desainnya dikonfirmasi, baru dipersiapkan bahan bakunya, seperti mau pakai benangnya warna apa, mau pakai model yang gimana. Setelah persiapan bahan baku sudah semua, baru disetting mesinnya. Setelah mesinnya sudah disetting, baru diproses bordir, habis itu finishing. Nah, setelah finishing, dikemas, dibawa ke jasa kirim. Setelah ke jasa kirim, dikirim ke konsumen akhir. Ada 3 aliran dalam rantai pasok usaha bordir. Yang pertama ada aliran barang. Bahan baku berupa kain bordir, benang, stabilizer, dan bahan kemasan dikirim oleh supplier kepada unit bordir. Setelah melalui proses desain bordir, quality control, dan pengemasan. Produk bordir buat custom dipasarkan melalui Shopee maupun pesanan langsung hingga diterima oleh konsumen. Dan yang kedua ada aliran informasi. Informasi mengenai ketersediaan bahan baku, harga, dan jadwal pengiriman diperoleh dari supplier melalui WhatsApp maupun telepon. Sementara itu, informasi dari pelanggan berupa desain, ukuran, jumlah pesanan, serta konfirmasi pembayaran diterima melalui Shopee dan WhatsApp, sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai permintaan. Dan yang ketiga ada aliran finansial. Aliran finansial dimulai dari pembayaran pelanggan melalui Shopee atau transfer bank. Pendapatan tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, membayar biaya operasional produksi, melakukan perawatan mesin bordir, serta mendukung kegiatan produksi tas sebagai usaha utama. Stakeholder usaha bordir ada 4. Yang pertama supplier, yaitu memasok benang, kain, stabilizer, jarum, dan bahan kemasan. Dan yang kedua ada pemilik usaha, yaitu mengelola produksi tas dan unit bordir, menentukan harga, serta mengawasi kualitas produk. Dan yang ketiga ada karyawan, melaksanakan proses desain, pengoperasian mesin bordir, finishing, dan pengemasan produk. Yang keempat ada Shopee, yaitu sebagai media pemasaran dan transaksi penjualan produk bordir bed custom. Dan yang terakhir ada konsumen, yaitu melakukan pemesanan produk custom dan memberikan umpan. Roadmap, ini ada pada tahun 2026, yaitu optimalisasi produksi.
itu meningkatkan kualitas hasil bordir dan memaksimalkan pemanfaatan mesin bordir di luar produktivitas. Jadi sebenarnya Zea Fastur ini adalah produksi tas. Tapi jika demandnya sudah tercapai, untuk demand tasnya sudah tercapai, pemilik Pak Kartora Harjo itu mau membuka bordir bed melalui Shopee ataupun WhatsApp. Dan untuk 2027 pengembangan pasar, memperluas pemasaran melalui Shopee dan media sosial dan menambah variasi produk bordir custom. Untuk 2028 pengembangan usaha, menambah kapasitas produksi dan menjalin kerjasama dengan konveksi, sekolah, dan perusahaan untuk pesanan dalam jumlah besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.